Nah, juga saran Dr. Bimo tadi, misalnya kenapa website gitu ya, tidak kita manfaatkan juga websitenya rumah sakit untuk memulai dari proses telemedicine ini. Yang terakhir tadi di slide terakhir barangkali ini menarik ketika rumah sakit nih ya, rumah sakit mau memulai telemedicine, ada 4 hal yang perlu dipertimbangkan selain analisis pasar tadi, yaitu pertama adalah kesiapan dari rekam medis. Artinya ketika memang coba melakukan telekonsultasi begitu ya, sebelum bukan telemedicine secara lengkap gitu, telekonsultasi saja, itu perlu dipikirkan soal medical record-nya yang secara elektronik memang harus sudah disiapkan. Yang kedua adalah kesiapan koneksi ya dari electronic medical record ke sistem telekonsultasinya. Ketiga soal security, isu keamanan ini memang menjadi bagian yang sangat menonjol ya, isu keamanan dari sistem telekonsultasi. Dan juga yang keempat adalah integrasi dengan layanan. Itu 4 poin yang disampaikan oleh Dr. Bimo. Dr. Bimo, kemarin kami punya riset sedikit Dr. Bimo dengan responden sekitar 100-an orang. Pak Samsi bisa ditayangkan sedikit untuk memberikan stimulan begitu untuk diskusi kita. Ya, yang riset tadi, Pak. Yang dari saya. Dr. Bimo masih bisa nyambung? Ya, masih di sana. Nah, ini ada di slide ke 1. Terus turun. Saya ada dari Perumahsri kemarin riset soal prospek. Turun lagi. Nah, naik. Nah, ini soal prospek yang Dr. Bimo kemarin kita survei melalui online dan ini respondennya adalah para marketing dan humas rumah sakit. Artinya respondennya cukup kompeten untuk merespon ini dan sekitar 117 orang. Menurut Anda seberapa tertarik rumah sakit untuk memberikan telemedicine? Ya, ini soal prospeknya. Seberapa tertarik kalau kita lihat di sini kalau dijumlahkan yang memang secara pasti atau meyakinkan itu 64,1% responden itu rumah sakit tertarik untuk memberikan telemedicine. Nah, ya jadi itu yang meyakinkan. Namun sekitar 37% merasakan tidak begitu yakin gitu ya. Nah, kalau ditanya soal prospeknya ke depan, jadi tadi unsur ketertarikan, yang kedua adalah prospek rumah sakit mengembangkan, itu ternyata 61,5% responden itu yakin bahwa telemedicine ini prospektif dikembangkan di rumah sakit. Begitu. Nah, ini salah satu temuan kita dari survei daring kemarin. Dr. Bimo, saya ingin bertanya, kalau misalnya dari sekian banyak model bisnis dari telekonsultasi, bisa digaris bawahi nggak Dr. Bimo? Kira-kira apa sih yang sebetulnya dari pengamatan Dr. Bimo saat ini yang dibutuhkan atau sedang tren dilakukan di rumah sakit kita di Indonesia? Ya, kalau pengalaman selama beberapa waktu ya sejak COVID ini, sebenarnya ini adalah kebutuhan peningkatan untuk layanan dan rawat jalan karena selama ini kan tidak bisa berjalan. Ya, jadi dengan COVID ini, bagaimana bisa menjawab kebutuhan rumah sakit sendiri itu untuk ada pemasukan, rawat jalan itu seperti apa, dan awareness kapan pasien itu perlu memang benar-benar datang ke rumah sakit karena banyak pasien yang menunda datang ke rumah sakit padahal seharusnya sudah datang gitu. Nah, jawabannya memang salah satunya dengan menggunakan telekonsultasi ini yang kalau secara mudah sebagian besar rumah sakit yang memang sudah punya website ya bisa dimulai dari situ gitu layanannya, ya kan? Atau memang menggunakan media-media edukasi di sosial media yang jelas. Jadi kayak misalnya saya rasa dari beberapa perhimpunan juga ada yang sudah merilis ya dari POGI, Opjin,
kemudian dari anak, IDAI, itu perlu sekali rumah sakit juga memberikan edukasi menggunakan sosial medianya ya, cara paling mudah yang sudah punya sosial media, kapan sih harus datang, kapan perlu bisa ditunda, kapan apa namanya suatu urgent itu memang dia oke nih cara lainnya misalnya menghubungi telekonsultasi rumah sakit itu seperti apa. Jadi ini perlu sekali dan saya rasa beberapa rumah sakit ada yang sudah menjalankan dengan cukup baik ya, mungkin tim marketingnya punya video tim dan lain-lain yang memang oke ya. Terus tahapan berikutnya ya pastinya mempersiapkan kalau memang ada kebutuhan telekonsultasi itu dengan mitra yang memang bisa menjalankan poin-poin tadi seperti itu. Sendiri telekonsultasi, kita fokus ke telekonsultasi sebagai bagian dari telemedicine ya. Artinya rumah sakit punya pilihan kan, saat ini dia mengembangkan sendiri telekonsultasi atau juga kolaborasi dengan pihak lain. Nah tadi Dr. Bimo mengatakan lewat media sosial rumah sakit atau lewat website. Seberapa sebetulnya itu mensupport menurut Dr. Bimo? Punya dukungan yang seberapa kuat dia menarik pasien atau meningkatkan bahkan kunjungan atau engagement. Menurut Dr. Bimo seberapa kuat? Ya, karena saat ini sumber informasi orang kan ya selain TV ya, orang sebenarnya juga nonton TV juga banyaknya nonton, mungkin sekarang kalau bukan hanya nonton TV ya, tayangan bergerak yang paling banyak ditonton ya YouTube gitu jatuhnya, 88% kan dari YouTube ya. Pengguna internet 80% menggunakan YouTube. Kalau anak-anak sekalipun saat ini ya yang masih balita segala, orang tuanya regardless sosial ekonomi itu ngasih YouTube gitu ke anak-anaknya bahkan ya kan. Jadi sebenarnya pasti akan bisa jalan dengan sosial media ini, dengan apa namanya website edukasinya, asalkan memang kontennya menarik gitu loh. Jadi kuncinya di situ, balik lagi ini kan kita bukan hard promo ya kan, bukan hard selling promo di kesehatan. Memang selama ini saya juga berpengalaman